Hai semuanya, apa kabar? Oke, balik lagi ya sama saya Ria di Ria's Farm. Kali ini agak sedikit berbeda nih karena saya ambil video lagi di pesawat. Jadi ketimbang bosen ya kan, daripada bosen tadi udah penerbangan dari Denpasar Bali ke Dubai itu 9 jam. Sekarang dari Dubai ke Sofia itu tambah lagi 5 jam. Bosan banget kan. Nah, jadi tadi kepikiran, wah langsung aja nih bikinin video ya sambil ngedit-ngedit video ya kan. Tuh. Jadi lagi flight juga tuh. Itu tadi kita lagi flight. Nah, kali ini saya mau bikin video tentang biri anak babi yang ada masalah hernia ya. Jadi kemarin itu kan banyak tanya, Kak ini masalah hernia kayak gimana? Tapi ini hernianya pada testisnya ya. Jadi bukan hernia pada perut. Kalau hernia pada perut itu sih biasanya saya nggak pernah ambil. Sebenarnya sih ada beberapa solusi. Salah satu solusinya itu kalau hernia pada perut itu kalau babinya makan itu dibatasi gitu. Jadi kalau ada anak babinya makan itu kalian bisa batasi. Itu nanti hernianya bisa mengecil pelan-pelan. Jadi memang nggak boleh banyak makan gitu. Tapi kalau hernianya pada testis itu biasanya saya kebiri. Walaupun sih nanti tetap akan membesar ya karena kan ususnya itu selaput yang harusnya nutupin usus itu bahasa gampangnya tuh jebol ya, jadi hernia gitu loh maksudnya. Terus nanti pada saatnya biri khusus untuk kasus babi hernia itu memang harus dijahit ya. Oke, kita lihat aja cuplikan video saya kali ini sambil nunggu saya landing di Sofia, Bulgaria ya, tempatnya keluarga suami. Jadi kali ini saya libur dulu selama 3 minggu karena ada perayaan Easter atau Paskah. Jadi keluarga suami kan Kristen. Jadi saya mau bereasteria holiday. Holiday Easter ya, Easter holiday dulu. Tapi tetap kita mau bahas tentang masalah babi ya. Buat yang mau order lewat TikTok, lihat Shopee ataupun lewat WA langsung bisa kok, tenang aja, ada Isa yang bantu di toko ya. Oke, ikutin aja video kita kali ini. Ciu. Ini kita biri biasa dulu. Saya dibantu Pak Tut dan Gian. Jadi ini biri dulu semua yang normal-normal. Terus nanti itu yang hernia belakangan. Biasanya kita kasih obat bius dulu ya. Nah ini lumayan banyak pigletnya, sekitar 100-an yang jantan. Jadi kita biri dulu pakai kamera cepet aja biar nggak makan waktu ya kan. Jadi biasanya kalau mau biri yang hernia itu biasanya belakangan kita kasih obat bius dulu. Nanti kalau emang udah bius itu perlu waktu sekitar 30 menitan atau 20 menit sampai itu babinya pingsan dulu ya atau ngantuk-ngantuk gitu anak babinya. Jadi makanya kita kebiri yang sehat-sehat, yang normal-normal dulu. Tapi biasanya setiap kali habis biri itu juga kita harus dicek lagi, nanti takutnya ada yang tiba-tiba keluar ususnya gitu, karena beberapa kita kan ada hernia yang nggak kentara gitu. Nah ini saya udah mulai prepare untuk biri yang hernia ya. Jadi untuk obat kebiri kalian bisa pakai Intertrim ya, sama aja untuk yang sudah dibiri juga, yang normal biasa habis dibiri kalian juga bisa pakai Intertrim karena kan Intertrim juga termasuk antibiotik spektrum luas ya. Mau pakai Intramox bisa, mau pakai Betamox bisa. Saya pakai Intertrim aja nggak masalah. Terus kalian juga perlu siapkan itu betadine. Terus pisau biri ya, pisau birinya biasa, pisau bedah. Nah alat gantungnya juga. Nah ini ada 3 tersangka nih yang sudah dipisah. Jadi udah agak ngantuk-ngantuk anak babinya sambil nunggu Pak Tut di bawah. Nah itu jadi sudah kita suntik obat penenang tadi. Itu ada Kastran atau Kombi Stres ya, karena kemarin Kastrannya tuh lagi kosong nasional. Jadi lama banget nggak ada. Nah setelah itu
kita bisa juga pakai Kombi Stress ya. Nah, untuk pemesanan obat-obatan dan juga premix yang lain-lain kita semua ada kok. Cuman di Rias Farm hanya menyediakan yang kita pakai aja ya. Nah, ini salah satu ciri-ciri babi yang hernia ya. Nih, ini besar sebelah. Itu kalau kita bedah nggak dijarit nanti ususnya keluar semua. Itu satu kecil, satu besar. Nah, kalau saya pribadi, tipsnya yang saya bedah duluan itu yang kecil, testis yang kecilan. Jadi yang tidak ada usus besarnya. Nah, coba ya kita perhatikan karena ini pakai penjepit itu membantu banget. Karena kita pakai penjepit sekarang, jadi ususnya itu nggak langsung tiba-tiba nongol muncul keluar gitu. Nah, ini kelihatan banget kan bedanya kan? Ya, itu kalau udah besar sebelah kayak itu biasanya hernia. Kita jepit. Nah, itu saya tores di tempat yang lebih kecil dulu. Tuh. Ini karena sudah dibius jadi nggak terlalu banyak gerak ya. Ini juga tekniknya harus pas, harus cepat. Jadi nggak bisa lama. Ini tekniknya tetap itu nggak saya potong, tapi memang tekniknya saya tarik karena urat-uratnya itu harus putus supaya nggak pendarahan di dalam. Tuh, tes. Jelas ya, mudah-mudahan aja nggak di-ban nih sama YouTube karena menimbulkan kekerasan dan berdarah-darah itu biasanya nggak boleh biasanya di YouTube nih. Mudah-mudahan aja nih nggak di blacklist nanti. Nah, setelah itu baru kita tores yang hernia ya. Kita nores yang hernia ini juga harus pelan-pelan karena takutnya nanti ususnya yang kena gitu. Jadi harus pelan-pelan supaya ususnya itu nggak kena. Nah, setelah itu kita tarik. Iya. Nah, setelah itu dijepit. Ini dibersihin dulu, kita cek kalau misalkan memang ususnya keluar itu dikeluarin. Nah, setelah ini kita cek ke dalam, kalau emang nggak ada ususnya, itu dimasukin aja tuh kayak gitu tuh. Tapi dijepit ya. Sekarang waktunya kita untuk dijahit ya. Nah, itu dijahit. Tuh, ini jarum jahitnya khusus ya. Jarum dan benang jahitnya khusus. Buat kalian yang nggak bisa jahit menjahit itu ya udah pokoknya yang penting ketutup gitu kan. Kalau nggak bisa kayak dokter hewan itu yang penting dijarit. Ini nggak keras kok karena emang jarumnya itu khusus dan memang jarumnya itu jadi satu ya sama benangnya. Jadi kita emang nggak masukin benang lagi ke jarum karena dia udah langsung gitu nyambung. Cuman tinggal ngikat ujungnya aja biar nggak lolos. Kalau ini sih saya pokoknya yang penting ketutup rapet aja gitu. Yang penting kan ususnya nggak ada celah keluar. Jadi saya jaritnya ya seperti ini gitu ya. Tuh, bisa kalian lihat aja di sini. Dan pastikan kalau nanti ada beberapa kasus soalnya waktu kita jarit kayak gini nih ususnya kan nempel banget ya. Kayak kayak udah mau keluar gitu loh. Itu pastiin ususnya itu udah di dalam dulu supaya nanti waktu kita nggak jahit nanti itu ada ususnya ikut ketarik gitu. Jadi nggak bisa malah mati nanti babinya ya. Tuh, jadi saya ngikat-ngikatnya udah ikat-ikat kayak gini aja. Yang penting itu benangnya nggak lepas gitu. Tuh ya. Kalau emang udah selesai kalian ngikat simpulnya itu nanti tinggal digunting, dipotong tali benangnya itu tinggal dipotong. Nanti nggak usah dilepas lagi karena nanti dia akan lepas sendiri gitu. Ini sampai besar Kak, kalau misalkan hernia kayak gini, iya sampai besar, tapi nggak ada mengganggu karkas gitu, nggak ada. Nah, ini udah selesai, baru kita kasih betadine gitu aja tuh. Nah, sudah, ini udah selesai. Tuh, sekarang tinggal dibuka sama Pak Tut. Tuh, masih lemes ya babinya. Tuh. Jadi jadi diangkat dulu biar masuk. Nah, oke, itu cuplikan kontraksi kita untuk babi hernia. Ini tadi tersangkanya ada 3. Itu masih tidur ya, masih tidur semuanya. Nanti dibiarin dulu, dipisahkan dari teman-temannya sampai nanti sadar benar ya kan. Jadi biar nggak digangguin dulu, biar nggak ditindih-tindih gitu kan. Jadi kita udah selesai hari ini.
akhirnya ya udah selesai, walaupun sih ambil videonya duluan ya sebelum saya berangkat. Tapi kali ini udah saya lengkapi. Nah, nanti kalian bisa tonton deh ini di YouTube ya. Oke, itu aja bahasan kita kali ini, masalah tentang biri anak babi yang hernia. Sampai jumpa di video saya berikutnya ya. Mudah-mudahan videonya jelas. Dan semoga juga saya bicaranya nggak belepotan, karena sambil di pesawat pakai speaker nggak enak juga kalau ngocehnya banyak, ya kan. Jadi supaya nggak bosen juga ini di pesawat. Nah itu nanti anak-anak babi saya lagi cek untuk next biri berikutnya. Oke, see you, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di Rias Farm Bali. Bye bye.